dengan mendatangi memasuki daerah wisata Sagar Alam di Pantai Putih di Pantai Timur. Ya, Pantai Timur ini udah mencapai lokasi terakhir Pasir Putih. Pasir Putih. Ini bisa dibilang finishing di Sagar Alam karena banyak lagi kegiatan-kegiatan nanti sore malamnya. Kalau kita nanti malam tuh akan diadakan sehabisnya jalan-jalan refreshing di lokasi-lokasi Sagar Alam ini, kita istirahat sejenak, langsung diadakan tip musik dangdutan tuh bersama kru Anjani nanti yang udah sekarang tuh udah disiap-siap ngatur-ngatur posisi lokasi buat nanti malam. Alhamdulillah ini perjalanan ini walaupun sangat lelah tapi dengan penuh semangat. Khusus saya berikut semua karyawan yang kurang lebih yang ngikutin saya kurang lebih 15 orang yang separuh di belakang, yang di Pantai Putih, yang di mana gitu. Tapi nanti kumpul lagi di lokasi yang udah ditentukan. Mudah-mudahan tempat ini dijaga oleh semua wisatawan, juga tersohor, termasuk ke mancanegara. Terus ikuti Reces Gaul Jalan-Jalan 2020. Reces Gaul, mantul. Jalanan tadi malam, datang tadi jam 3 subuh. Sekarang menuju ke Pantai Putih, langsung masuk Sagar Alam. Kita datangi lokasi-lokasi yang tempat-tempat bersejarah, bekas para pejuang, petilasan-petilasannya di gua Parap. Ini gua Parap yang bekas pejuang yang terdahulu. Alhamdulillah kita bisa jaga oleh semua wisatawan, khususnya dalam kota, luar kota, juga dalam negeri maupun luar negeri. Mudah-mudahan bertanggung jawab semua demi kemajuan masa depan kita, anak cucu kita, melestarikan alam yang berada di Pantai Pangandaran. Ya, mungkin ada beberapa bagian lagi yang kita lihat ya, mudah-mudahan ini sekali lagi ya teman-teman ya, semangat terus ya. Semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ya. Nanti kita endingnya di lokasi ini seni pegang untuk Ketua Jaro, Staf Dewan atau Sasat Dewan. Juga nanti kita bisa melihat gua di mana tempat bersemedi. Nah, dan juga di tempat ini seni pegang untuk film kolosal, syuting film kolosal, dan juga Prabu Kian Santang, Angling Dharma. Dan juga di sini semi pack untuk misteri ya, seperti masih dunia lain, dan dulu juga semi pack untuk film-film kolosal. Dan juga di sini stalaktit di sini udah pada mati. Karena apa? Di sini udara angin laut masuk, jadi si stalaktit tersebut terpapar oleh udara yang dari laut mengandung zat garam. Jadi coba lihat ke atas ya. Kita bisa lihat itu stalaktitnya itu hitam-hitam ya. Ya. Nah, di sini kenapa? Jadi zat garam masuk ke dalam menempel di dinding-dinding stalaktit tersebut jadi seperti hitam. Nah, kalau yang aktif itu yang mengeluarkan air. Nanti kita bisa lihat di sebelah sana ada yang aktif. Aktif. Ya. Kira-kira berapa lama nih usia gua yang ada stalaktit ini? Nah, ini jadi stalaktit tersebut terjadinya karena prosesan zat air mengandung zat kapur itu lama kelamaan jadi membesar ya. Itu prosesnya 1 tahun pertumbuhan 1 cm. 1 tahun pertumbuhan 1 cm pertumbuhan dari stalaktit tersebut. Nah, gua ini udah lama sekali terbentuknya gitu. Iya. Masih ada yang bisa kita gali lagi? Boleh, kita di sebelah sana. Ya, kita dapat informasi langsung. Ini menjadi edukatif dan informatif bagi para visual di rumah. Dan mari kita dengarkan lagi apa yang dijelaskan oleh Bapak Tour Guide kita mengenai tentang objek situs yang ada di sini yang memiliki desa. Mudah-mudahan bisa dicermati sekarang. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah sini. Ini ada gua di dalam gua ya. Gua ini yang dimana sering dipakai untuk ritual jaro atau tapa ya. Ini yang wisata jaro atau wisata panorama belum diperbolehkan. Itu belum ada surat izinnya ya. Ini panjang guanya kurang lebih itu 6 meter kurang lebih ya. Dan juga diameter tingginya kurang lebih 1,5 meter. Jadi kalau kita masuk itu harus menunduk ya. Yang boleh masuk cuma yang wisata jaro. Oh gitu ya. Oke? Ya. Cukup. Barangkali yang bisa dijelaskan lagi?
sebelah sini. Dengan senang hati saya dengan bangga ini tempat-tempat ini di apa tuh yang ada di pantai Pangandaran ini, di pantai timur ya. Ya Pak, ini Pantai timur. Ini tempat gua ini gua bersejarah kan. Gua bersejarah. Mudah-mudahan dijaga oleh semua wisatawan, khusus dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota, semua yang masuk ke lokasi ini bertanggung jawab semua, gak akan merusak semua yang ada di lokasi ini. Ya, makasih. Nah, ini perjalanan kita lagi jalan-jalan di lokasi Pantai Pangandaran. Ini udah masuk lokasi Gua Panggung, yang disebut Gua Panggung nih. Ini mungkin gua ini tempat ini bersejarah lah. Tempat orang-orang terdahulu, pejuang yang dahulu tuh ya di sinilah tempatnya Gua Panggung nih, yang disebut ini dinamain Gua Panggung. Mudah-mudahan ini tempat bersejarah ini nggak ada yang merusak, bertanggung jawab semua wisatawan bertanggung jawab, khususnya dalam kota, luar kota, dalam negeri. Kalau kita tuh refreshing, jalan-jalan, gak usah kemana aja, ke Pantai Pangandaran yang begitu indah ini, begitu alami, cagar alamnya yang begitu masih utuh, kayu-kayunya, satwa langkanya tuh masih dilindungi, alhamdulillah. Begitu semuanya bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan kedepannya ditambah lagi, ditata lagi lebih baik sama pemerintah aparat setempat, ditata yang lebih baik, yang lebih nyaman buat masa depan tempat rekreasi di Pantai Pangandaran. Silakan Pak. Sekarang di daerah wisata Pangandaran sekarang masih bagus dan juga alamnya masih asli juga, dan juga tempat ini dikelola oleh Kabupaten Pangandaran sangat bagus juga. Sekarang kita udah di depan mulut gua Panggung. Nah, di sini kita bisa melihat petilasan atau tempat bersejarah. Di sini kita bisa melihat gua-gua yang masih bagus juga. Nah, dan itu kita bisa lihat legendanya juga. Nah, gua ini menurut sejarah tempat ini adalah tempat peninggalan atau petilasannya Mbah Jaga Lautan. Beliau adalah anak angkat dari Pentas Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah, di sini tempat ini bersejarah juga, sering dipegang untuk ritual ziarah setiap ada Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, hari-hari besar Islam. Di sini bukan patilasan ya, bukan makom asli, cuma patilasan. Tempat duduk beliau atau tempat tidur beliau dibuat seperti ini karena untuk mengenang jasanya. Karena beliau adalah seorang panglima kerajaan juga untuk menjaga daerah pantai selatan. Nah, di sini kita akan menyusuri gua-gua, kurang lebih ada 5 gua. Pertama ini Gua Panggung ini. Yang kedua nanti kita bisa melihat namanya Gua Parat, itu yang panjang guanya kurang lebih 105 meter. Dan juga nanti kita bisa melihat namanya Gua Miring, juga Pasir Putih. Terakhir kita ke Gua Rengganis atau yang disebut cuci muka awet muda. Nah, di sana kita bisa mandi atau cuci muka, segera cuci muka. Begitu. Mari kita ikuti terus. Alhamdulillah, saya sekarang lagi ada di cagar alam Pantai Pangandaran, yaitu Pasir Putih. Terus ini pas berada di atas jembatan yang katanya dulu bekas pejuang kita yang lewat, tapi lewat jembatan, tapi nggak dibangun kayak gini. Dulu tahu bambu kayu gitu yang dipakai ya. Di sinilah lokasi inilah tempatnya melewati menyeberangnya pejuang-pejuang kita waktu dulu gitu. Bersama karyawan Leces Gau sedang melewati jembatan di cagar alam. Ini bersejarah juga. Betul. Bekas yang pejuang dulu tuh melewati pakai jembatan tuh ya pas lokasi ini gitu. Mudah-mudahan menjadi sehat sehabis di sini, barokah semua, ada manfaatnya. Khususnya bagi kita, umumnya bagi semua yang menonton melihat tayangan ini. Habis makan siang makan sore, kita habis isya, pada isya insya Allah akan dilaksanakan musik lip dangdut yang dibawa oleh
personil dangdut dari rombongan kita juga dari sana ya, kurang lebih satu personil itu 7 orang. Insya Allah akan dilaksanakan nanti malam jam habis isya tuh jam 7 jam 8 tuh. Baik, persamaan TV di rumah kita mendengar langsung dari beliau. Ini salah satu persembahan dari Bapak manajer Warung Reces Gaul yang barangkali tidak sungkan-sungkan untuk menggelontorkan anggaran promosi, Pak ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kembali gairah kinerja warga, khususnya karyawan di Leces Gaul ini. Baik, itu barangkali perjalanan potongan perjalanan kita pada kesempatan hari ini, dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mari kita ikuti jejak jalan-jalan tur Pangandaran bersama Warung Leces Gaul. Ini katanya menurut pemandu perahu dulu waktu pertama datang sini saya 1 kali, ini udah dijelaskan, ini katanya dulu waktu pejuang-pejuang kita tahun berapa gitu lah. Ini tempat ngumpetnya pejuang kita, pejuang Indonesia yang tangguh. Ya ini tempatnya. Ini katanya itu kan ada jalan ke dalam atau kemana lah. Selama ini tadi dari beberapa saat yang lalu kita juga berjalan-jalan melihat secara langsung, bahkan Bapak juga membawa kita ke tempat-tempat bersejarah di mana dulu katanya para pejuang yang tangguh sempat bersembunyi di sini, bukan sembunyi tapi juga melakukan strategi musyawarah untuk melakukan gerakan-gerakan dalam rangka memerdekakan Indonesia. Kira-kira apresiasi apa Bapak terhadap para pejuang dahulu, Pak? Ya. Ini kan yang namanya kita mengingat masa lalu pejuang-pejuang kita yang tangguh. Kita cuma bisa menikmati tapi dengan bangga kepada para pejuang kita yang dulu yang tangguh. Kita tuh semangatnya cuma semangat kerja buat keluarga, semangat buat negara, semangat buat agama. Itu aja sekarang, nikmati aja. Sahabat kita nih boleh ngobrol-ngobrol ya, mbak-mbak yang cantik-cantik ini para pirsawan Medcom TV di mana saja Anda berada. Di depan kita ini di dalam tangkapan layar para pemirsa di rumah ada beberapa karyawan-karyawati yang cukup ya menggembirakan kita. Kalau kita lihat Bapak manajer kita ini selalu keliling-keliling bawa-bawa kita, walaupun ya kita juga cukup ngeri-ngeri sedap ya melewati laut selatan yang cukup besar sekali gitu ya. Tapi ini barangkali merupakan satu sensasi tersendiri, Mbak ya. Bagaimana perasaan Mbak terapung-apung di atas laut samudra laut selatan ini, Mbak? Takut, lumayan takut. Takut tapi senang. Deg-degan, tapi Sedap ya. Ngeri tapi enak. Dan ke berapa kali Mbak kesini, Pak? Baru 2 kali sampai sekarang ini ya. Jadi mudah-mudahan Pak manajer kita makin sukses sehingga bisa bawa kita untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih inspiratif lagi, Mbak. Amin. Oke, Mbak, terima kasih ya, Mbak, dengan penduduk sekitar juga di sana, Mbak ya. Iya. Alhamdulillah ini saya lagi melaksanakan bersama karyawan yang dekat saya itu kurang lebih 15 orang, yang sebagiannya di belakang di pinggir pantai lagi main-main apa tuh. Ini saya lagi melaksanakan menjelajahi cagar alam dengan posisi berada di depan gua pengumpetan dulu pejuang kita waktu tahun berapa gitulah gitu ya. Mudah-mudahan kita perjalanan ini diridhoi oleh Allah, jadi barokah, selamat sampai tujuan.